Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Sudarmaji SPDI. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 1 Katipugal, Kecamatan Kebanagung, Kabupaten Pacitan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Yayan Ponorogo. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Negeri 1 Katipugal, Kecamatan Kebanagung. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Nana? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati. Ya, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Tidak. Semuanya masuk ya? Masuk. Silahkan ketuanya memimpin berdoa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Selanjutnya, anak-anak, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Silahkan anak-anak duduk kembali. Untuk selanjutnya, kita seperti biasanya sebelum mengawali pembelajaran kita melakukan pembiasaan terlebih dahulu, yaitu menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan menghafal surat apa, Nana? Al-Maun. Yaitu surat Al-Maun ya. Silakan anak-anak menghafalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya, anak. Untuk selanjutnya, apakah ada yang mau setoran hafalan pada kesempatan pagi hari ini? Oh ya, silahkan maju ke depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha. Anak, untuk selanjutnya
kita melaksanakan infak rutin ya, setiap 1 minggu sekali. Silakan anak-anak maju ke depan satu persatu untuk melaksanakan infak. Silakan. Tuh dimasukkan ke dalam kotak. Anak, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas masalah apa? Zakat. Lah, sebelumnya kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu setelah mengikuti pelajaran, anak-anak diharapkan untuk mampu ya mendefinisikan makna zakat dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti pelajaran, anak-anak untuk mampu menyebutkan ketentuan zakat dengan benar. Sebelum mengawali pembelajaran, Pak Haji punya pertanyaan ya tentang mengenai zakat ya anak-anak. Yang pertama, apakah Anda tahu arti zakat itu menurut bahasa? Suci, tumbuh, dan bersih. Iya, benar, yaitu suci, tumbuh, dan bersih. Tadi malam belajar nggak anak-anak? Belajar. Alhamdulillah. Yang kedua, sekarang pertanyaan yang kedua ini. Sebutkan 2 macam zakat. Apa ayo? Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal. Yang ketiga, zakat rukun Islam yang keberapa anak-anak? 4. Yang keempat. Anak-anak, ini nanti Pak Guru mau menyajikan sebuah video pembelajaran atau sumber belajar mengenai tentang apa? Materi zakat. Nanti silahkan anak-anak lihat, perhatikan supaya anak-anak bisa mengambil hikmah dan pelajaran mengenai materi zakat. Siap anak-anak? Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ayo membayar zakat. Penjelasan yang selanjutnya adalah tentang macam-macam zakat. Ada berapa sih macam-macam zakat? Zakat itu ada 2 macam. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Artinya, orang tersebut memiliki makanan atau harta yang cukup untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Kemudian, zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orangnya. Nah, kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah itu bisa dilaksanakan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Tapi waktu yang lebih afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah menjelang hari raya Idul Fitri ini. Zakat mal artinya adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab sendiri artinya adalah jumlah batasan minimal kepemilikan harta tertentu dalam 1 tahun. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel berikut ini. Nah, ini adalah beberapa jenis harta yang harus dikeluarkan jika kalian sudah memilikinya melebihi batas nisab. Ada emas, perak, uang simpanan, perdagangan, penghasilan dari hasil bekerja, kemudian pertanian, contohnya beras, palawija, dan lain sebagainya, kemudian kambing, sapi atau kerbau, kemudian barang temuan, contohnya emas atau perhiasan. Kemudian yang ketiga contohnya uang simpanan. Jika kalian memiliki uang simpanan setara dengan harga 85 gram emas dalam waktu 1 tahun, ya, jadi kalian tidak berkurang uang simpanannya dalam waktu 1 tahun itu, maka kalian harus mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5%. Mari kita lanjutkan pengertian dari zakat mal. Ya, zakat mal sendiri dikeluarkan itu untuk membersihkan harta yang dimiliki. Pengertian
pengertian zakat mal sendiri adalah zakat harta. Mal artinya adalah harta. Sehingga zakat mal ini memang dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki oleh kita. Kemudian apa saja sih syarat wajib zakat mal? Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Berarti kalau bukan orang Islam berarti tidak perlu untuk mengeluarkan zakat mal. Kemudian yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal atau tidak gila. Nah, anak-anak, tadi Anda telah melihat video pembelajaran tentang materi zakat. Gimana? Sudah bisa mengambil hikmahnya belum? Sudah ya? Sudah. Dan nanti anak-anak akan saya berikan sebuah pertanyaan ya. Sebuah pertanyaan mengenai tentang materi video tadi. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan nanti, saya akan memberikan reward atau hadiah. Gimana? Soal pertama anak-anak ya. Zakat dibagi menjadi berapa? Sebutkan. Siapa? Ya, Adit. Dua. Zakat apa? Zakat fitrah dan zakat mal. Ya, zakat fitrah dan zakat mal. Nih, tepuk tangan. Yang kedua, pertanyaan kedua ya. Kapan pelaksanaan zakat fitrah? Ya, siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Oh ya, kapan? Saat menjelang hari raya Idul Fitri. Saat menjelang hari raya Idul Fitri. Betul salah? Betul. Betul ya nih, Mas Tian. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Ada berapa golongan orang yang berhak menerima zakat? Ya, silakan. Ada 8. Ada 8 golongan, pinter. Sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Sebutkan macam-macam zakat mal. Silakan. Emas, perak, dan hasil pertanian. Emas, perak, dan hasil pertanian, pinter. Kelihatannya anak-anak ini kurang semangat. Sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Nah, kali ini Pak Guru mau memberikan ice breaking dulu, yaitu sebuah video tebak gambar. Silahkan nanti ditebak apa gambar yang ada dalam video nanti ya. Siap anak-anak? Siap. Ya. Ayo tebak gambar. Ini video apa ini yuk? Ini gambar apa ya anak-anak? Ayo. Ayo apa ayo? Ayo jawabannya apa? Panda ya. Lanjut. Selanjutnya anak-anak, Pak Guru mau mengulas sedikit saja mengenai tentang materi zakat ya. Sekarang pengertian zakat anak-anak. Tadi telah diuraikan di dalam video ya. Sekarang zakat menurut bahasa apa anak-anak? Bersih, suci, subur, dan berkah. Ya, bersih, suci, subur, dan berkat. Insya Allah kalau harta kita keluarkan zakatnya, maka harta kita ini akan bersih. Yang kedua, zakat menurut istilah adalah apa anak-anak? Kegiatan mengeluarkan harta tertentu dari seseorang beragama Islam diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Ya, yaitu kegiatan mengeluarkan harta tertentu dari seorang yang beragama Islam kepada orang yang membutuhkan. Jadi orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat itu hanya orang Islam. Walaupun orang itu kaya, raya,
tapi dia tidak beragama Islam, berwajib tidak anak? Tidak wajib. Jadi yang berkewajiban mengeluarkan harta yaitu mengeluarkan zakat adalah orang beragama Islam yang mampu. Ya. Terusnya, sekarang macam-macam zakat. Tadi diterangkan ada berapa macam zakat itu? Dua. Yang pertama yaitu Zakat fitrah dan zakat mal. ya, sekarang pengertian dari zakat fitrah adalah apa Nana? Memberikan bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ya, jadi memberikan bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri yang telah ditetapkan. Sekarang zakat mal pengertiannya apa Nana? Ayo. Mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab dalam 1 tahun. Ya, zakat mal itu adalah zakat harta ya. Mengeluarkan sebagian harta kita yang kita miliki apabila telah mencapai nisab dalam 1 tahun. Sekarang orang yang mengeluarkan zakat disebut apa? Ayo. Muzaki. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu disebut muzaki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik. Jadi anak-anak harus bisa membedakan ya antara orang yang mengeluarkan zakat dengan orang yang menerima zakat. Zakat fitrah adalah zakat makanan pokok. Jadi makanan pokok itu berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lain. Misalnya kalau di Indonesia rata-rata makanan pokoknya apa? Beras. Jadi kita mengeluarkan zakat berupa beras. Misalnya pada waktu zamannya Rasulullah, makanan pokoknya apa biasanya? Kurma. Ya, makanan pokoknya kurma. Dalam mengeluarkan zakatnya juga kurma. Jadi berbeda-beda. Sekarang besaran dalam mengeluarkan zakat fitrah itu berapa Nana? 2,5 kilogram. 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras ya. Jangan sampai lupa. Jadi ukurannya kita mengeluarkan zakat fitrah itu 2,5 kilogram ya. Sekarang pelaksanaannya tadi pada waktu apa Nana? Ayo. Di akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Di bulan akhir Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, misalnya saya tanya, mengeluarkannya itu setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri itu termasuk zakat atau tidak? Tidak. Apa? Namanya sedekah. Ya, namanya sedekah. Yang selanjutnya, bagi siapa kewajiban melaksanakan zakat fitrah itu? Ayo, bagi semua kaum muslim. Laki-laki besar, kecil, tua, muda, bayi pun itu berkewajiban membayar zakat loh ya. Bayi yang lahir di bulan Ramadan itu berkewajiban membayar zakat. Siapa yang membayarkan? Yaitu orang tuanya. Sekarang zakat mal anak-anak ya. Zakat mal itu zakat harta. Apa saja yang dizakatkan? Hasil pertanian, perkebunan, peternakan, barang temuan, emas dan perak dan uang simpanan. Yes, uang simpanan. Pertama, hasil pertanian. Contohnya apa? Misalnya menanam padi ya. Menanam padi itu kalau pada saat panen itu berkewajiban dikeluarkan zakatnya. Misalnya sekarang jenis harta. Yang pertama yaitu emas. Ya. Nisabnya berapa anak emas? Sekarang waktunya berapa tahun? 1 tahun. Kadar zakatnya berapa anak? 2,5%. Barang siapa yang punya emas 85 gram dalam jangka waktu 1 tahun disimpan itu berkewajiban mengeluarkan zakatnya 2,5% dari besaran emas tadi ya. Sekarang uang simpanan, misalnya kalau kalian mempunyai uang simpanan setara dengan nisab apa? Nisab emas. Berapa gram?
tahun. Kadar zakatnya berapa? 2,5%. 2,5%. Sekarang pertanian, nah ini pertanian misalnya beras, padi ya. Sekarang kalau beras nisabnya berapa? 693 kilogram Ya, gabah. kalau kita panen beras dan gabah ya, padi, nah kita mendapatkan 653 kilogram gabah. Nah itu kita berkewajiban mengeluarkan zakatnya berapa? Misalnya kalau sawahnya tadi irigasi ya, irigasinya beli, misalnya airnya beli ya, dengan diesel dan lain sebagainya, maka kita mengeluarkan uang untuk irigasinya. Nah itu berapa kadar zakatnya Nana? 5%. Sekarang kalau sawahnya itu tak ada hujan, airnya tidak beli, berapa kadar zakatnya? 10%. Jadi anak-anak harus bisa membedakan. Nah sekarang hewan ini ada apa ini? Kambing. Siapa yang punya kambing di rumah? Semuanya punya? Ya, sekarang adakah anak yang mempunyai kambing sebanyak 40 ekor? Tidak? Tidak ada. Berarti belum terkena nisab ya? Ya. Ya, kalau dulu mau memberikan kuis ya. Silakan anak-anak nanti dijawab kuisnya. Kata zakat memiliki arti antara lain tumbuh, tabungan, makmur, atau bersih. Apa? Jawabannya adalah tumbuh. Ya, Soal kedua. Selanjutnya kedua. Ayo. Zakat merupakan tulisan yang berapa? Ayo. Jawabannya adalah Jawabannya adalah yang keempat. Salah satu yang berhak menerima zakat adalah amil. Apa yang dimaksud amil ya? Tadi apa ya? Utang, orang yang baru masuk Islam, pengurus zakat, atau orang yang tidak punya harta benda. Iya apa amil? Menurut zakat. Jawabannya Jawabannya adalah ya. di bawah ini golongan ternak yang wajib Ayo. dizakati. Golongan ternak yang wajib dizakati siapa ya? Ayo. Dan sapi, Unta, kambing dan sapi. unta, kuda dan sapi, Apa ayo? kuda, kambing dan sapi, atau sapi, kambing dan kancil. Benar. Benar salah. Jawabannya ya. Jika hewan ternak tersebut telah mencapai nisabnya. Soal kelima, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Orang yang berhak mengeluarkan zakat disebut Apa ayo? mumayyiz, muzaki, atau mustahil. Ayo apa jawabannya? Benar, Zaki. Jawabannya Iya. Ini nanti saya akan memberikan tugas ya, yaitu tugas diskusi kepada anak-anak semuanya. Nah, saya bagi menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, nanti anak-anak silahkan diskusikan. Ya, siap? Ya, saya akan membagikan tugasnya. Kelompok 1 sudah ada di situ, kelompok 2 juga sudah ada. Nih. Silahkan dikerjakan secara kelompok. Ayo, silahkan dikerjakan secara kelompok. Ayo. Oke, kerjakan. Gimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakannya? Ya, kalau sudah, silahkan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan di bangkunya saja ya.
Silahkan perwakilannya untuk membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. 2. Mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. 3. Waktunya mulai 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. 3. Dikeluarkan agar orang yang tidak mampu dapat bergembira pada hari raya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Pengertian zakat mal. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab atau jumlah batasan minimal kepemilikan harta tertentu dalam 1 tahun. 2. Jenis harta. 1. Emas. 2. Perak. 3. Perdagangan. 4. Penghasilan. 5. Pertanian. 6. Kambing. Nah, anak-anak, setelah anak-anak mempresentasikan tentang diskusi tadi, saya beri waktu kesempatan untuk kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2. Silakan. Ya. Apa pengertian zakat mal? Apa pengertian zakat mal? Silakan dijawab kelompok 2. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab atau jumlah batasan minimal kepemilikan harta tertentu dalam 1 tahun. Ya. Gimana? Betul semua? Betul. Alhamdulillah. Sekarang saya beri kesempatan kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Ya, silakan. Apa pengertian zakat fitrah tadi? Apa pengertian zakat fitrah? Ayo. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3, liter tiap orang. 3. Waktu mulai 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Dikeluarkan agar orang yang tidak mampu dapat bergembira pada hari raya. Yaitu tugas akhir pembelajaran, yaitu saya akan memberikan tugas ya kepada anak-anak. Saya akan memberikan pertanyaan ya. Silahkan nanti dijawab ya, dijawab dengan benar. Sudah? Sudah. Kalau sudah, silahkan dikumpulkan ke depan ya. Sini yuk. Ya, silahkan dikumpulkan di sini. Oh, ya. Selanjutnya anak-anak, untuk sebelum pembelajaran kita akhiri, ada refleksi ya, ada refleksi pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini mengenai tentang materi zakat. Yang pertama, ada pertanyaan ini, silahkan dijawab anak-anak ya. Zakat adalah rukun Islam yang keberapa tadi? 4. Yang keempat. Pintar. Yang kedua, zakat terbagi menjadi berapa? 2. Zakat apa? Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal ya. Yang ketiga, kapan pelaksanaan zakat fitrah tadi? Menjelang hari raya Idul Fitri. Ya, menjelang hari raya Idul Fitri sebelum pelaksanaan sholat Id ya, sholat Idul Fitri. Yang keempat, sebutkan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Pertama, Fakir, miskin, amir, mualaf, rikob, gharib, sabilillah, ibu sabir. sebelum saya menutup pembelajaran pada pagi hari ini, saya berpesan kepada anak-anak semuanya ya.
silahkan di rumah tetap semangat dalam belajar. Jaga sholat, laksanakan sholat 5 waktu. Yang ketiga yaitu membantu orang tua. Ya, nanti saya akan memberikan tugas rumah ya kepada anak-anak. Silakan nanti dikerjakan LKS halaman 45 mengenai tentang apa? Evaluasi pembelajaran zakat. Siap anak-anak? Siap. Ya. Untuk pembelajaran kali ini, mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama.